Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu para mahasiswa yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita tentang pengujian hipotesa, yang mana khusus pada sesi ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesa komparatif, terutama adalah untuk pengujian Chi-square. Pengujian hipotesa ini diperlukan karena untuk penelitian analitik kita memiliki sebuah hipotesa atau dugaan sementara. Oleh karenanya, dugaan sementara atau hipotesa ini harus dilakukan pembuktian. Nah, cara membuktikannya adalah dengan menggunakan alat bantu namanya statistik. Ada beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu di dalam pengujian hipotesa komparatif ini. Yang pertama, bahwa data yang dapat dilakukan pengujian komparatif itu berasal atau dapat berasal dari satu kelompok atau satu sampel ataupun lebih dari satu sampel. Yang kedua, data yang bisa dikomparasikan atau bisa dibandingkan itu harus terdiri dari dua kelompok data, yaitu kelompok yang dibandingkan dan kelompok pembanding. Nah, bagaimana kalau datanya itu hanya satu kelompok atau satu sampel? Nah, apabila datanya satu sampel atau satu kelompok saja, maka pembanding dapat merupakan sebuah standar atau baku mutu. Jadi, bandingannya atau pembandingnya nanti berupa sebuah standar atau baku mutu. Nah, standar atau baku mutu nanti bisa diambil dari sebuah buku atau sebuah referensi atau sebuah perundang-undangan dan lain sebagainya. Nah, jika data yang dibandingkan kita beri simbol X1 dan data pembandingnya kita beri simbol X2, ya, X1 dan X2 ini berasal dari satu sampel, maka disebut dengan sampel berpasangan atau related atau paired sample. Ya, jadi saya ulangi, apabila data yang dibandingkan atau kita sebut dengan X1 dan data pembandingnya kita sebut dengan X2, X1 dan X2 ini berasal dari satu sampel, maka disebut dengan sampel berpasangan. Nah, ini yang harus dimengerti, ya. Jadi kalau ada dua kelompok data berasal dari satu sampel, maka hubungan sampelnya adalah sampel berpasangan. Contoh dari sampel berpasangan, ya, misalkan ada sebuah tema perbedaan berat badan menurut usia, ya, atau disebut dengan status gizi pada balita antara sebelum dan sesudah diberi makanan tambahan. Ya. Jadi ada sekelompok balita, ya, dilakukan pendataan status gizinya sebelum diberikan makanan tambahan, ya, serta dilakukan pendataan sesudah diberikan makanan tambahan.
Ya, jadi ini adalah X1, ini adalah X2. Ya. Nah, jadi ini balitanya itu satu atau satu kelompok saja. Pendataannya dilakukan sebelum dan sesudah. Nah, sebelum ini diberikan simbol X1, sesudahnya, sesudah pemberian PMT, diberi simbol X2. Nah, maka hubungan antara X1 dengan X2 ya, ini disebut dengan sampel berpasangan. Nah, selanjutnya istilah lagi yang harus kita pahami, jika data yang dibandingkan, kita beri simbol X1, dan pembandingnya Y1 berasal dari dua sampel, maka disebut sampelnya tak berpasangan atau independent sampel. Nah, jadi ada dua kelompok data. Yang pertama adalah data yang akan dibandingkan, itu diberi simbol X1, dan pembandingnya itu diberi simbol Y1. Ya, X1 dan Y1 ini tidak ada hubungan. Ya, jadi tidak ada hubungan. Nah, maka data antara X1 dan Y1 ini adalah data yang tak berpasangan atau disebut dengan independent sampel. Contoh temanya adalah perbedaan berat badan menurut umur atau perbedaan status gizi pada balita antara yang mendapatkan dan tidak mendapatkan makanan tambahan. Nah, di sini ya balitanya itu sudah terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok balita itu mendapatkan makanan tambahan, kemudian satu kelompok balita itu tidak mendapatkan makanan tambahan. Nah, dua data ini ya memang benar-benar berasal dari sampel yang berbeda. Inilah namanya X1, ini namanya Y1. Y1. Nah, antara X1 dan Y1 ini tidak berpasangan, maka hubungan antar sampel antara X1 dan Y1 ini disebut dengan sampel tak berpasangan atau independent sampel. Ini adalah tabel bantu untuk bisa kita gunakan di dalam memilih salah satu uji statistik yang tepat dari sebuah set data yang kita miliki. Nah, cara penggunaannya seperti pernah saya sampaikan, ya. Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk membandingkan, jadi hipotesanya berbentuk hipotesa komparatif, ya. Kemudian kita perlu menentukan dulu jumlah sampelnya berapa. Ya, ada dua kemungkinan, ada dua sampel dan lebih dari dua sampel, atau disebut dengan dua kelompok data dan lebih dari dua kelompok data. Nah, berikutnya apabila identifikasi pertama kita menghasilkan masuk di dalam sampelnya berjumlah 2, kita harus melakukan identifikasi dulu. Apakah dua sampel itu saling bebas atau independen, atau dua sampel itu saling berpasangan. Nah, demikian juga kalau nanti jumlah sampelnya lebih dari 2, maka harus diidentifikasi apakah sampelnya bebas, saling bebas, atau sampelnya saling berpasangan. Nah, sekarang kita fokus dulu untuk jumlah sampel 2. Ya. Identifikasi berikutnya adalah hubungan sampelnya, apakah bebas atau berpasangan. Nah, apabila identifikasi kita didapatkan bahwa
sampelnya adalah sampel bebas atau sampel independen, maka uji yang mungkin akan bisa kita gunakan adalah yang pertama, uji T sampel bebas. 2. Uji Mann-Whitney. 3. Uji C kuadrat. C kuadrat dan Exak-Fisher. Nah, jadi masih ada 3 kemungkinan, ya, 1, 2, dan 3. Nah, lalu mana yang harus kita pilih? Nah, untuk bisa memilih salah satu dari 3 kemungkinan uji hipotesa komparatif ini, maka yang perlu diidentifikasi lagi adalah skala data dari data yang kita miliki. Ya. Nah, apabila data yang kita miliki itu berskala interval rasio, maka ujinya adalah uji T sampel bebas. T sampel bebas, ya. Kemudian apabila datanya itu ordinal, maka uji yang kita pakai adalah uji Mann-Whitney. Nah, sedangkan apabila datanya itu nominal, maka yang kita pakai adalah uji Chi-square ataupun Exak-Fisher. Ya. Nah, jadi kita bisa menentukan, ya, mana uji statistik yang paling tepat dengan cara melakukan identifikasi. Yang terakhir adalah mengidentifikasi skala datanya. Nah, ada sebuah perkecualian di sini, ya. Untuk data yang berskala interval rasio, kita pasti ingat bahwa data interval rasio ini statistiknya masuk di dalam statistik parametrik. Nah, syarat statistik parametrik, maka datanya harus terdistribusi normal. Ya, harus normal. Ya. Maka dari itu, jika nanti kita memakai uji T sampel bebas, maka datanya harus normal dulu. Kalau datanya tidak normal, maka ujinya menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji alternatifnya adalah Mann-Whitney. Jadi dengan demikian, kalau datanya interval rasio tetapi tidak normal, maka ujinya sama dengan uji yang ordinal ini. Ya, yang mana ini? Ya, yang Mann-Whitney ini. Ya. Nah, ini adalah cara melakukan pemilihan satu di antara berbagai jenis uji statistik. Nah, ya, saya jelaskan satu lagi, bagaimana jika sampelnya lebih dari 2. Tadi ya, sampel lebih dari 2. Identifikasi apakah sampelnya saling bebas atau berpasangan. Nah, setelah itu tarik ke kanan, ya, tarik ke kanan. Oke. Ya, kalau memang nanti sampelnya adalah saling bebas, maka tarik ke kanan di sini, kemudian lihat skala datanya. Kalau interval rasio, berarti ujinya adalah ANAVA. Kalau ordinal, ujinya adalah Kruskal-Walsh. Jika nominal, maka ujinya adalah C kuadrat. Nah, ini cara memanfaatkan tabel bantu untuk memilih uji statistik yang tepat dari sebuah set data yang kita miliki. Oke, sekarang kita konsentrasi untuk memahami salah satu uji statistik untuk data berskala nominal dengan hubungan sampel independen. Ya. Apakah itu? Ujinya namanya adalah Chi-square. Chi-square. Ya. Chi-square. Jika dilambangkan adalah ini. Ini dibaca Chi. Nah, square itu sama dengan kuadrat atau pangkat 2. Ya. Ini tidak boleh dibaca X. Tapi bacanya adalah Chi atau Chi. Ya. Chi square atau Chi kuadrat. Chi kuadrat.
ya, bukan X kuadrat. Nah, ya, chi-square ini memang ditemukan oleh Carl Pearson. Prinsip perhitungan secara manual itu adalah melakukan perhitungan berapa nilai observednya dan berapa nilai harapannya. Apa ini artinya? Observed ini adalah hasil penelitiannya atau hasil pendataannya, expected ini adalah nilai harapannya. Nah, contoh saja, ketika saudara melakukan ujian, ketika mau berangkat ujian, Anda berangan-angan untuk mendapatkan nilai sempurna A. Nah, itulah namanya expected, nilai harapan. Namun setelah ujian ternyata Anda mendapatkan B. Nah, B ini adalah data observednya. Ya, memang banyak sekali kenyataan bahwa nilai observed ini tidak sama dengan nilai expected. Ya, nah mudah-mudahan saudara selalu mendapatkan data observed sesuai dengan expected yang Anda inginkan. Nah, jadi ini digunakan sebagai kunci di dalam melakukan uji chi-square. Ya. Nah, setelah nanti didapatkan data observed dan data expected-nya, maka dimasukkan di dalam rumus chi kuadrat. Nah, ini rumus chi kuadrat. Sigma dalam kurung observed dikurangi expected dikuadratkan, kemudian hasilnya dibagi dengan expected. Ini adalah rumus pengerjaan chi-square untuk cara manual. Oke, ini adalah cara manual atau pengerjaan manual untuk analisa chi-square. Pada intinya nanti pendataan ya atau data yang kita miliki kemudian diubah menjadi sebuah tabel kontingensi, bisa 22 atau lebih dari 22. Dari tabel observed atau tabel kontingensi observed, nanti kita akan memiliki ya data observed A, data observed B, data observed C, dan observed D. Nah, masing-masing data observed ini kemudian dicari berapa nilai expected-nya. Untuk sel A atau observed A, nanti harus kita cari expected A-nya berapa. Demikian juga dengan B, kita cari expected B, expected C, dan expected D. Nah, cara untuk mendapatkan nilai expected ini, ya, misalkan expected A, nah caranya adalah semacam ini. Ya. Expected A itu sama dengan A ditambah B, A ditambah B, dikalikan A ditambah C, dibagi N. Sel A ditambah sel B dijumlahkan, sel A ditambah sel C dijumlahkan, nah kemudian dikalikan. Ya. Nah, setelah dikalikan dibagi dengan N-nya. Ya. N-nya ya semua. Ya, N-nya ini sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, ini cara untuk mencari nilai expected dari masing-masing sel pada tabel kontingensi observed. Berikutnya, chi-square ini adalah salah satu uji beda yang paling menarik sekali karena chi-square ini memiliki dua persyaratan. Nah, ada persyaratan ini. Ya. Nah, syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama adalah ya bahwa nilai harapan pada setiap sel tidak boleh kurang dari 1. Jadi nilai expected-nya pada sel A, B, C, D tadi tidak boleh ada yang kurang dari 1. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jumlah sel yang bernilai harapan kurang dari 5 itu tidak boleh melebihi 20% dari jumlah sel. Ya.
Artinya, kalau tadi kita memiliki tabel kontingensi 22, ada sel A, B, C, dan sel D, ya, maka nilai masing-masing sel ini adalah 25%, 25%, 25%, 25%. Ya. Nah, jadi kalau dijumlahkan, ya, nilai sel A, sel B, sel C, dan D itu adalah 100%. Nah, dengan demikian, apabila kita memiliki tabel kontingensi 22 atau 4 sel semacam ini, apabila ada satu sel memiliki nilai expected kurang dari 5, ya, lebih dari 1, kurang dari 5, ya, maka prosentase sel yang tidak memenuhi syarat adalah sudah lebih dari 20%. Ya, karena tadi setiap sel bernilai 25%. Nah, apabila dari hasil perhitungan nilai expected itu, ya, memenuhi dua-duanya, memenuhi syarat dua ini, maka hasil perhitungan chi-square bisa dipakai. Artinya bisa dilanjut untuk penggunaan uji chi-square. Tapi apabila salah satu dari syarat ini, apakah satu atau dua atau dua-duanya itu tidak memenuhi syarat, maka uji chi-square tidak boleh dilanjutkan. Nah, sebagai gantinya digunakan uji Exact-Fisher test. Jadi Exact-Fisher test ini adalah uji alternatif jika chi-square itu tidak memenuhi syarat. Nah, baik, berikutnya kita akan melakukan pengujian chi-square dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ya. Nah, caranya adalah yang pertama, tentukan hipotesisnya dulu. Ya, buat hipotesis 1 dan hipotesis 0-nya. Ya. Nah, hipotesis 1 adalah pernyataan yang tidak menyangkal dari sebuah referensi atau sebuah buku, berbunyi misalkan ada perbedaan antara status gizi antara yang diberi dan tidak diberi PMT. Kemudian, hipotesis 0-nya adalah pernyataan yang menyangkal.